Kemudian ada rekan saya yang menjadi bapak narasumber, yaitu ada Mas Gavin. Kemudian operator hari ini adalah Dayu, dan rekan yang lainnya sebagai peserta. Sebelumnya boleh saya pantun terlebih dahulu? Jalan-jalan. Nanti jawabnya jangan cakep ya, jangan ihir gitu ya. Suparman pergi ke kota Batu. Air di sana sangat jernih. Kami dari kelompok 1 mau ngasih materi nih. Sebelumnya saya ingin tahu dulu di sini ada kelompok mana saja. Yang sebelah sini dari kelompok kadarku apa? Kembang. Ada yang lain nggak dari kelompok ini? Ada. Kembang kami cinta Korea. Nggak boleh tahu. Kenapa nggak boleh tahu ya? Nanti kan mau boleh nggak? Kalau nggak boleh. Oh ya udah, saya harus tahu. Kami cinta Korea. 2, 3, kadarku. Baik, sebelum memulai acara pembinaan hari ini, marilah kita tepung kadarku terlebih dahulu. Kalau berdiri, boleh berdiri. Enggak sih. Duduk aja sih. Kami menyambut. Mana ini? Mana sawit? Sudah kalau begitu sambil duduk saja ya. Oke. Baik Bapak Ibu, tepung kadarku. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke acara ini, yaitu kami akan membawakan materi tentang layanan bantuan hukum gratis. Maka dari itu pada narasumber kami yaitu Bapak David, waktu dan tempat kami. Terima kasih kepada moderator. Selamat sore semuanya. Pada hari ini kami akan memberikan materi mengenai layanan bantuan hukum gratis. Ada yang tahu nggak apa itu layanan bantuan hukum gratis? Mungkin dari kelompok W, ada yang mau bisa jawab? Ya, benar. Ada tanggapan dari kelompok lainnya tentang apa yang disebutkan dari kelompok W tadi? Atau nggak ada? Apa tadi jawabannya? Layanan bantuan hukum untuk orang miskin. Nah, menurut kelompok Lebat itu benar? Saya rasa hukum itu emang untuk orang miskin atau tidak? Selayaknya iya. Oke, udah kita jelaskan. Next. Nah, pertama kita akan membahas mengenai dasar hukumnya terlebih dahulu. Yang mana terletak dari Undang-Undang Dasar kita juga di pasal 27 dan selanjutnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Next. Nah, tujuan penyelenggaraan bantuan hukum yang paling penting dari pemberian bantuan hukum ini adalah mewujudkan hak konstitusional warga negara ya sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Jadi memastikan
adanya bantuan hukum ini itu memastikan bahwa adanya kesamarataan antara masyarakat yang ada di Rusia tanpa memandang miskin ataupun kaya. Oke, next. Nah, selanjutnya tentang latar belakang adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yaitu adalah yang pertama, kembali lagi, hak konstitusional, di mana negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Serta yang kedua, poin keduanya juga membahas mengenai bahwa memang benar bantuan hukum ini diadakan untuk atau bagi orang miskin atau orang yang tidak mampu. Next. Kembali lagi ditegaskan di sini bahwa seperti yang ada di tulisan yang berwarna merah bahwa memang penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Nah, ini ada beberapa hak-hak yang dapat diterima oleh penerima bantuan hukum. Yang pertama adalah mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi apabila memang seorang menerima bantuan hukum itu, maka proses peradilan yang dihadapinya mulai dari awal sampai akhir itu akan dibantu oleh seorang pengacara atau penegak hukum. Yang kedua adalah mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau kode etik advokat. Jadi memang advokat atau pengacara itu memiliki kode etiknya, dan memang pemberian bantuan hukum ini juga disesuaikan dengan adanya kode etik advokat tersebut. Selanjutnya yang terakhir, mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, informasi dan dokumen ini tentunya juga harus disesuaikan apa yang diberikan oleh pengacaranya, juga tidak ada yang ditutupi sama sekali, dan maka dari itu memang penerima bantuan hukum berhak untuk mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan kasus yang dihadapinya. Selanjutnya, nah selain mempunyai hak, tentunya penerima bantuan hukum juga memiliki kewajibannya, yang dimana kewajibannya itu adalah menyampaikan bukti, informasi dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Karena mungkin memang banyak orang yang bisa dikatakan tidak berkata dengan jujur, walaupun itu dengan pengacaranya sendiri, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi memang hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang ingin menerima bantuan hukum, di mana dia harus berkata jujur dengan menyampaikan bukti serta informasi demi kelancaran dari bantuan hukum yang diberikan kepadanya. Next. Nah, ini ada terdapat jenis-jenis bantuan hukum. Jenis-jenis bantuan hukum itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu jenis bantuan hukum yang dari sisi litigasi, mulai dari pidana, perdata, dan juga tata usaha negara. Dan yang kedua itu adalah non litigasi, mungkin mulai dari penyuluhan, melakukan mediasi, dan juga negosiasi serta yang lainnya. Syarat-syarat bagi pemohon bantuan hukum. Nah, ini apabila Bapak Ibu ingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum, maka Bapak Ibu harus memenuhi beberapa syarat ini yang diajukan kepada organisasi bantuan hukum yang akan memberikan bantuan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Yang kedua adalah menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Yang ketiga, melampirkan surat keterangan miskin. Nah, ini salah satu yang cukup penting untuk dilampirkan, yaitu adalah surat keterangan miskin yang mungkin bisa didapatkan dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat. Selanjutnya, prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum. Yang pertama itu adalah si pemohon atau yang ingin mendapatkan bantuan itu mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum atau bisa dibilang organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukumnya. Yang kedua, pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap, harus memberikan jawaban kepada si penerima bantuan hukum itu apakah memang dia menolak atau menerima permohonan dari bantuan hukum itu. Yang ketiga, dalam permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus. Jadi memang setelah diterimanya permohonan bantuan hukum itu oleh pemberi bantuan hukum, maka
ada pembuatan kuasa khusus agar si organisasi bantuan hukum itu dapat memberikan bantuan kepada pemohon untuk bisa dibantu dalam menjalankan proses hukumnya. Yang terakhir, dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. Next. Nah, ini jika dihubungkan dengan fungsi dari kantor wilayah, maka ada terdapat 3 fungsi dari kantor wilayah dalam pelaksanaan bantuan hukum ini. Yang pertama adalah pengawasan, yang kedua adalah pemantauan, dan juga evaluasi. Di mana memang dari setiap tahap ini tentunya membuktikan bahwa kantor wilayah itu tetap hadir untuk bisa memantau bagaimana hasil atau kerja dari OBH yang telah diakreditasi. Nah, untuk pengawasannya, pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara memeriksa langsung ke OBH yang terkait yang telah terakreditasi. Yang selanjutnya juga ada pengawasan tidak langsung yang dilakukan dengan berupa laporan. Next. Nah, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan insidental. Biasanya ini ada di pertengahan sampai akhir tahun. Yang selanjutnya juga evaluasi dilakukan berdasarkan pelaksanaan program bantuan hukum melalui IMONET. Yang berikutnya pemantauan dan evaluasi dilakukan secara bertahap. Dan yang selanjutnya penerapan standar bantuan hukum yang terakhir pelanggaran pidana dan preventif. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai bantuan hukum. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan penyebutan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah memberikan materinya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menanggapi? Saya Bu, nanya Bu. Ya, baik, ini dari sadarku. Woi. Kalau kita era boleh nggak ya? Ini larang kampung. Iya. Pak, saya mau nanya nih. Kalau AS itu boleh nggak terima bantuan hukum gratis? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Ya, pengetahuan saya seperti yang telah disebutkan juga tadi dalam slide di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu disebutkan bahwa yang menerima bantuan hukum itu adalah orang miskin atau orang tidak mampu. Dan balik lagi kan kalau dia dikatakan sebagai ASN, tentunya dia juga telah memiliki gaji dan juga memiliki tunjangan. Ya berarti di mana dia juga terdapat BPJS atau misalnya tentang kesehatannya sendiri juga telah ditanggung oleh negara, dan maka dari itu menurut saya seorang ASN tidak dapat menerima bantuan hukum secara gratis. Sudah puas, Bapak? Aduh, jangan tanya itu dong. Itu tanya lu. Bagaimana dari kelompok dan hukum Bapak? Ya, Bapak. Mau bertanya, untuk penerimaan bantuan hukum kan hanya untuk orang miskin ya. Di kantor orang miskin itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Ini satu juga miskin loh. Pertanyaannya, salah satu prosedur untuk menyatakan bahwa seseorang itu memang tidak mampu dalam menjalani hidupnya sehari-hari atau dalam pekerjaannya. Tetapi balik lagi juga surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu ini sering disalahgunakan, dan maka dari itu menurut paham kami dari kelompok kami memang harus dilihat atau lebih teliti lagi buat OBH itu sendiri dalam menentukan apakah memang benar bahwa seseorang ini dapat dikategorikan sebagai miskin, bagaimana kehidupan dia sehari-hari. Jadi mungkin memang tidak ada penilaian dalam bentuk
atau dijelaskan atau dijabarkan bahwa memang apa yang diberikan sebagai miskin itu, tapi lebih mengarah kepada apa yang bisa dilihat atau apa yang bisa diambil dari kasus atau dari maksudnya apa yang bisa dilihat dari OBH ini, dari si penerima bantuan hukum itu, apakah memang benar menurut OBH itu ada pemikiran memang dia berpotensi punya tidak miskin atau gimana, atau kehidupan sehari-hari belum masih susah kah atau gimana, itu kan bisa dinilai ketika adanya konsultasi antara OBH dan juga penerima bantuan hukum. Terima kasih Bapak narasumber atas jawabannya. Puas ya. Jadi untuk singkat waktu akan saya tarik kesimpulannya bahwa konsultasi dan bantuan hukum lebih memprioritaskan kepada orang yang kurang mampu yang diberikan secara cuma-cuma. Baik, sebelum saya tutup, boleh saya pantun lagi? Rambut imam banyak kutu. Berobatnya di Kendari. Sekian dari kelompok 1, kami pamit undur diri. Cek sound dulu ya, oke? Luar biasa. Masih kurang kayaknya nih. Semangat pagi. Luar biasa. Nah, kalau begitu kan kita selalu terbawa semangat pagi untuk membina desa Kadarkum ini kan pasti bapak-bapak pasti nggak sabar kan, ibu-ibu juga nggak sabar untuk dibina ya kan. Oh sabar. Oh udah siap ya saya dong ya. Oke baik bapak ibu. Pada hari ini kami ingin membina bapak ibu, bukan membina ya, artinya maksudnya kita mau sharing lah terkait sosialisasi lah ya administrasi hukum umum khususnya perseroan terbatas. Ya berarti bapak ibu konsentrasinya full tuh, bagus tuh. Saya cuma Oke. Sebelum kita mulai, saya pribadi mau menyapa dulu nih bapak-bapak dari desa yang elit-elit ini. Oke, dari sini, dari desa Kadarkum apa? Apa? Kembang. Desa Kembang. Kembang? Kembang desa. Kembang desa. Kembang desa ada di mana? Apa? Kalau saya kembang desa jauh siapa? Kami cinta Korea. Ada dulu saya. Dulu. Apa nih? Iya. Oh ya ini aja katanya. Apa ini? Ada kan? Apa? Kami cinta Korea. Kadarkum program desa. Kami cinta Korea. Bukan dulu pas dulu buat teman-teman. Kalau di sini dari Kadarkum apa? Lebah. Boleh cek dulu ya yel-yelnya ya. Kadarkum Lebah? Oke, Kadarkum Lebah? Ya, oke, yang sebelah sini yang jauh ya. Ini dari Kadarkum apa? Jago. Ada yel-yelnya nggak? Ada. Kalau saya panggil Kadarkum Jago, ada jawabannya berarti ya. Kadarkum Jago? Kurang. Lagi saya lagi ya. Nah, baru sekali ya. Kembali. Oke, Kadarkum Jago? Oke, berarti semuanya sudah terkumpul fokusnya ya. Nah, boleh ya. Sekarang satu lagi untuk meningkatkan semangat bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita berdiri dulu yuk. Kita tepuk Kadarkum. Ayo berdiri. Ayo dong berdiri dong. Berdiri itu bagus dong. Oke, udah siap ya. Kata bapak saya tepuk Kadarkum, kita mulai tepuk Kadarkum ya. Tepuk Kadarkum. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, silakan duduk kembali. Oke, kita sekali lagi untuk mengefisienkan waktu ini, kita mohon izin kita akan memperkenalkan
tentang perseroan perorangan. Apa sih perseroan perorangan? Mungkin ada yang tahu? Sudah ada yang tahu khususnya? Mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang kerja di Kadwil ya kan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya kan ada yang tahu apa perseroan perorangan? Ada yang tahu? Oh biasanya mungkin yang tahu. Nggak apa-apa. Ada lagi yang tahu perseroan perorangan? Nggak apa-apa. Ada narasumber yang siap untuk membagikan sedikit penerangan informasi hukum untuk Bapak Ibu semua. Oke, baiklah. Baiklah. Untuk selanjutnya adalah pemateri yang akan bisa dibawakan oleh Bapak Dr. Farid Anfasa. Waktu sudah tepat, disilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Muhammad Farid. Sebelumnya kita salam kenal dulu nih, saya salam dulu ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Moderator sudah kasih yel-yel semangat ini. Saya nggak perlu kasih yel-yel lagi kali ya, nggak perlu kasih semangat lagi kali ya. Saya sedikit mau tanya nih, saya diundang sebagai narasumber di sini, benar nggak? Kalau ini daerahnya namanya pesisir barat, benar ya? Oh salah ya? Salah ya? Salah alamat ya? Oh pesisir timur. Karena saya mendapat undangan sebagai narasumber, itu diminta untuk menjelaskan mengenai perseroan perorangan. Karena saya dapat info katanya pesisir barat ini khususnya kabupaten yang salah satu provinsi Lampung ini kabupaten yang usahanya sangat banyak, tapi kok belum pada punya badan hukum ya? Nah, oleh karena itu saya hadir di sini untuk bisa memberikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu semua apa sih perseroan perorangan, lalu gunanya buat saya apa, keuntungan buat saya apa, caranya gimana prosesnya. Tertarik kan nih Bapak Ibu semua nih? Nah, tertarik ya. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, dengan Bapak siapa, terus punya usaha nggak? Saya Bapak Farid. Saya usaha kerupuk kulit sapi. Kerupuk kulit sapi. Sudah berapa lama? Sudah 20 tahun. Sudah ada badan hukum ya? Apa itu Bapak? Oh, badan hukum tahu ya? Belum tahu. Pernah buat PT, CV atau perseroan nggak? Belum Bapak, saya usaha dan UD. Oh, udah. Oke, terima kasih semua Bapak Arbi. Silakan guys. Sedikit saya menjelaskan di sini bahwa kita tahu sejak di Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 itu merubah Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Di situ menambah entitas baru yang namanya perseroan perorangan. Jadi badan hukum itu tidak hanya PP dan yayasan, ada yang satu lagi yaitu perseroan perorangan. Next slide. Dasar hukumnya kita sudah tahu nih. Yang pertama ada namanya Undang-Undang Cipta Kerja yang mana sudah diubah. Lalu terakhir ada peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksananya. Terakhir ada Kemenkumham tentang bagaimana cara pendaftarannya. Nah, di sini saya sampaikan tadi nih. Saya tadi tanya dulu, salah nggak saya datang ke kabupaten ini? Karena saya lihat di sini pesisir barat 30 nih baru daftar. Sedangkan dari daerah 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung ini banyak sekali yang sudah daftar. Pesisir barat ini UMK-nya sangat banyak, tapi kenapa ya baru 30 yang daftar? Apalagi bapak-bapak ibu semua perwakilan dari desa, para tokoh-tokoh adat ini kan seharusnya bisa nih menggalakkan kegiatan UMKM karena kita tahu pesisir barat ini daerah wisata yang sangat lagi mau maju. Jadi semoga apa yang saya akan sampai saat ini sampai akhir nanti Bapak Ibu semua mengerti dan mau untuk bisa mendaftarkan perseroan perorangan. Oke? Saya sedikit mau menjelaskan apa sih perbedaan antara perseroan terbatas dengan perseroan perorangan. Ada yang tahu nggak nih? Mungkin dari sebelah sini kali ya. Dengan ibu siapa dan dari desa apa, punya usaha apa Bu? Oh gitu ya, oke.
saya rangkum dari awal saja. Karena kalau pasti saya tahu, saya yakin Bapak Ibu kalau dengar saya ceramah aja pasti ngantuk, pikirin nih, waduh, jemuran saya belum dibilas, waduh, padi saya belum dibilas. Oh, salah ya, belum dibilas ya, padi nggak dibilas ya, salah ya. Oh ya, salah ya. Aduh, lelenya belum dikasih makan, waduh, kerupuk kulitnya belum dibalik, kata Pak Aki yang gitu. Jadi perbedaannya adalah kalau perseroan terbatas itu melalui notaris, Bapak Ibu semua. Tahu notaris? Tahu? Jadi Bapak selama ini jual beli tanahnya melalui siapa? PPAT, bukan notaris, tapi Anda jual belinya melalui Jadi Bapak Ibu semua, kalau perseroan perorangan itu tidak melalui notaris, Bapak Ibu cukup menggunakan KTP, NPWP dan menggunakan login di website yang sudah tersedia, daftar langsung, proses langsung, isi langsung, sertifikat pendaftaran Ibu langsung keluar. Ibu Bapak punya badan hukum perseroan perorangan. Tapi satu catatan, satu catatan Bapak Ibu semua, modalnya tidak boleh lebih dari 5 miliar. Karena kita tahu kalau perseroan terbatas itu modalnya itu bebas. Akan tetapi pemisahan harganya terpisah untuk perseroan terbatas. Tapi kalau perseroan perorangan, Bapak Ibu jadi direktur, Bapak Ibu jadi pemegang saham, Bapak Ibu yang punya perusahaannya. Nah kalau Mas ini punya usaha apa, pengen nggak jadi direktur? Kalau pengen apa? Pengen kali lah menjadi direktur ya kan? Punya usaha apa Pak? Ada dulu Pak, aku punya ini kawan. Dulu itu aku punya usaha ini PCB bajakan ini. Ya BTS gitu itu ya kan. Karena aku suka kali BTS Pak. Pernah aku mau coba operasi kan tidak gagal ya Pak. Aduh, terima kasih Pak. Jadi usahanya seperti itu. Kira-kira usahanya pengen maju nggak Pak? Mau dong. Dan kira-kira kalau usahanya dijadikan hukum mau nggak? Wah mau kali, mau dong, mau banget. Tapi persyaratannya udah siap ya? Kalau KTP kemarin terus, DPW belum nih Pak. NPWP belum Pak ya? Oke Bapak Ibu semua, di sini saya sampaikan persyaratan itu sangat simpel. Seperti saya sampaikan di awal tadi, tidak melalui notaris, hanya kita sendiri. Kalau di istilahnya Bapak Ibu tahu di junk food atau pemakanan cepat saji, self service lah. Jadi persyaratannya hanya orang perorangan, WNI, minimal 17 tahun, cakap hukum, dan ingat usahanya itu tidak, nilainya itu tidak lebih dari 5 miliar. Itu bisa dikategorikan usaha mikro kecil. Nah, saya sebelum lanjut ini biar nggak ngantuk semua Bapak Ibu semua, ini moderator tadi ada bisikin saya dia mau ngasih ice breaking ini. Coba Bapak moderator, Bapak Ibu yang hadir ini kayaknya ngantuk, kurang tertarik ini Pak. Coba dia dari Pak. Nah iya kayaknya udah ada yang ngomong nih. Tadi ada yang matanya udah sebelah aja nutup gitu. Ada yang ya pokoknya udah kayak semabut lah. Oke kita break dulu ya. Boleh berdiri semua dulu Bapak Ibu. Oke, semua pasti sudah hafal kan organ tubuhnya masing-masing kan. Yang ini namanya apa? Siapa yang kaki? Kamu kaki kalau begini. Ini namanya tangan kan. Ini namanya mata. Ini namanya? Oke. Perhatikan saya. Kalau misalnya saya bilang mata, tunjuk mata. Ya. Sesuaikan dengan apa aba-aba yang ada di ucapan saya. Oke, siap ya? Siap. Untuk mengetes kefokusan aja nih, oke? Siap. Pegang kepala. Yang cepat dong, yang cepat. Pegang hidung. Coba nanti diperhatikan teman-teman semua. Pegang mulut.
Oke semua. Satu lagi pegang. Pegang dagu. Ada hukuman nih? Ada hukuman gak nih? Ada memori ya. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu duduk. Tadi sudah ada sedikit yang Bapak Ibu semua, saya lanjutkan kembali nih. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin punya badan hukum berkeperorangan cukup mengakses. Saya yakin sih, Bapak Ibu semua sekarang sudah mulai IT ya. Coba angkat handphone coba. Angkat semua handphone coba. Sudah pada gini semua kan? Mas Afi kuotanya penuh? Oh, wifi-nya nggak ada Pak ya? Nggak ada Pak ya? Nanti coba bilang semua hadisnya pasang wifi ya, oke? Oh, oke. Jadi Bapak Ibu semua cukup mengakses di www.ahu.go.id. Nanti pada landing page, nanti pada tampilan awal di website tersebut, Bapak Ibu cukup pilih layanan perseroan perorangan. Di situ Bapak Ibu daftar akun menggunakan email. Bapak Ibu semua udah ada email belum? Atau belum tahu nih email apa nih? TikTok ada nggak? Punyanya Facebook, Pak. Tapi ada emailnya kan? Daftar kalau di nomor HP. Bisa. Oke. Bapak Ibu jika sudah melakukan pendaftaran akun, di situ cukup input nomor NIK KTP. NIK KTP-nya itu harus dijaga ya Bapak Ibu semua ya. Jangan sampai tertukar, jangan sampai salah. Apalagi NIK-nya sampai dipinjolkan. Ini sepertinya Mas Bobi ini musikal ini udah dipinjol KTP Pak. Sudah 10 KTP. Oh, ini supaya Pak usahanya lancar atau gimana ya Pak? Atau ada tenaga yang belum ditenangkan Pak? Ada yang bisa bawa. Saya sedikit menggarisbawahi Bapak Ibu semua. Terkait persoalan perorangan ini, Bapak Ibu bebas memasukkan jenis usahanya apa, akan tetapi 3 hal ini Bapak Ibu tidak bisa gunakan terhadap persoalan perorangan. Antara lain, layanan pinjam online tadi ya Pak Bobi ya, nggak boleh nih punya usaha pinjam online tapi UMK itu nggak boleh Pak Bobi, nggak boleh. Pertambangan minyak bumi, satu lagi koperasi simpan pinjam. Ada yang tahu nggak kenapa 3 hal ini bidang usaha tidak boleh? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa nih 3 ini nggak boleh nih? Belakang nih, ini Ibu Bunda Teresa ya. Modal besar. Pendiriannya harus pakai akta notaris. Masih lagi. Oke. Dari kelompok sini sudah, dari kelompok sini nih, kira-kira ada yang menambahkan ya alasan kenapa sih perseroan perorangan ini katanya bebas, tabelinya apa aja usahanya boleh, tapi kenapa 3 ini nggak boleh nih? Ayo, Mas Imam. Pantun dulu. Pantun Bang. Cakep. Nah ini. Terhadap KBRI, bagaimana kebijakan dan dapat dilakukan oleh persoalan perorangan karena disabri dari modal tidak memiliki UMK. Juga ada pendapat lain dalam mengurus yang memerlukan 2 direksi dan komisaris. Tangan dulu buat Bunda Teresa sama Pak Imam. Luar sekali. Memang betul. Kenapa 3 kabel ini nggak bisa masuk persoalan perorangan? Yang pertama, modal usahanya butuh besar. Karena mungkin dong pinjamannya modalnya hanya 5 juta atau 10 juta, yang pinjamnya bisa sampai 20 juta, apalagi tambang minyak. Ada yang punya usaha tambang minyak total? Punya pelajar, Pak. Minyak pajak.
Nah, ada banyak pertanyaan nih. Saya selalu sosialisasi di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung. Mungkin saya pertama kali datang di tempat desa Bapak Ibu semua ini. Kan daftarnya pakai KTP NPWP Pak. Terus itu NPWP perusahaannya seperti apa? Apakah perusahaan NPWP saya pribadi atau saya punya NPWP lagi nih? NPWP tetangga. Wah, tetangganya? Jadi Bapak Ibu semua, ini bisa digarisbawahi lagi kembali. Memang pendaftaran itu menggunakan KTP dan NPWP pribadi. Dan banyak kejadian juga, misalkan ini biasanya terjadi di suaminya itu ASN. Biasanya itu NPWP istrinya ngikut ke suaminya. Ada yang sini suaminya ASN? Kalau ibu yang kita itu suaminya ASN atau ternak sapi nih? Oh, ternak sapi. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan suaminya ASN, istrinya punya usaha catering, buat kue kecil-kecilan, mau daftar WK ini PT Perorangan, ibu tidak bisa mendaftarkan KTP-nya ibu dan NPWP-nya ikut suami, itu tidak bisa. Jadi ibu harus punya NPWP sendiri. Nah, kita balik lagi ke materi yang di slide. Terus gimana NPWP-nya nanti setelah itu? Apakah NPWP saya jadi NPWP perusahaan atau NPWP saya punya sendiri? Bapak Ibu punya perusahaannya NPWP sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan sudah selesai daftar, itu NPWP-nya otomatis masuk ke dalam email. NPWP atas nama PT yang Ibu daftarkan namanya. Contoh, Ibu mendaftarkan PT Angin Ribut Besar. Nanti NPWP-nya atas nama PT Angin Ribut Besar. Dan di situ ibu sudah terdaftar langsung di kantor pajak setempat yang terdaftar. Langsung tuh bawa bapak ibu jadi direktur, jadi pemilik langsung dan NPWP-nya langsung. Jadi ibu makanya di sini bersifat buat saya. Kenapa? Karena pemisahan hartanya tidak terpisah. Jadi bapak ibu itu punya usaha langsung direktur, kekayaannya juga mengikut di situ. Terus gimana Pak? Kalau misalkan usaha saya sudah besar nih, saya punya ternak lele di daerah desa saya pengen buka cabang ternak lele di provinsi lain, atau saya punya usaha lagi di provinsi lain, atau saya punya usaha cabang lagi, cabang. Bisa nggak Pak? Bisa, tapi tetap ingat, kekayaannya tidak melebihi dari 5 miliar. Kalau kekayaan sudah lebih 5 miliar, berarti Bapak Ibu harus mengupgrade, dalam hal ini merubah dari yang namanya PT Perorangan menjadi PT biasa. Dan kalau misalkan PT biasa tidak berlaku lagi Pak Bu, Bapak Ibu jadi direktur sendiri, punya sendiri, Bapak Ibu harus menunjuk ada direktur, ada komisaris. Dalam hal ini ada 2 pengurus di perusahaan tersebut. Dari saya sampai sini gak ada pertanyaan nih. Berapa sih Pak biayanya kalau saya daftar perusahaan perorangan? Wah. Ada yang tahu berapa? Ada yang tahu? Nah, benar. Itu merupakan salah 5 tadi yang saya sampaikan kelebihan dari perusahaan perorangan. Jadi Bapak Ibu cukup mengeluarkan hanya 50.000. Kalau Pak Bobi ini harus rokok sehari berapa? Bisa 8.000 cuma Pak. Jadi Bapak Ibu cukup bayar 50.000 itu PNBP ya Pak, Bu? Bukan masuk ke kantongnya dinas-dinas yang baru daftarin atau ke kantong pribadi oknum-oknum. Itu resmi masuk ke negara. Bapak Ibu cukup bayar 50.000, Bapak Ibu daftar, sertifikat tercetak, Bapak Ibu sudah resmi menjadi direktur dari perusahaan sendiri. Mungkin itu pemaparan saya sedikit yang akan saya sampaikan. Jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, akan dikomandi oleh moderator, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Maaf Mas, maaf pribadi ya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya nanya agak serius ya. Soalnya kemarin sebelum saya berangkat ke sini, ada orang konsultasi hukum. Dia udah dapat persoalan PP ini, dan dia udah dapat aktanya. Tapi dia punya masalah. Masalah yang pertama, dia ke bank, tapi aktanya itu dipertanyakan. Aktanya itu nggak diterima. Yang pertama. Yang kedua, kalau eksportir itu juga aktanya dipertanyakan. Jadi dia di bank susah dapat pinjaman, dia juga nggak bisa ekspor. Padahal usaha dia yang terutama di ekspor. Yang ingin saya tanyakan adalah, ini kan akta otentik ya di luar Kemenkumham. Tapi kenapa masih banyak orang yang mempertanyakan? Ini salahnya di mana? Mohon dijelaskan, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, silakan kepada Pak. Ya, terima kasih Mas Haji pertanyaannya. Ini saya menjawab secara pribadi ya Pak. Oke. Jadi gini, memang banyak kejadian baik di bank, kantor pajak, instansi lain itu belum familiar dengan keseluruhan perorangan. Karena kita tahu baru tahun berapa bisa perorangan? 2021 ya. 2022 karena PP nya ketik 2022 karena itu baru. Memang sebelumnya sudah digaung-gaungkan memang perselisihan perorangan ini itu muncul ketika Ciptaker 2020, tapi peraturan pelaksana itu muncul 2021-2022. Kenapa? Kalau menurut saya pribadi, alasan kenapa saya garis bawahi ya, bentuk perselisihan perorangan bukan akta, tapi sertifikat pendaftaran. Namanya sertifikat pendaftaran. Di situ ada sertifikat pendaftaran, ada nomor resmi. Kalau kita pernah tahu ada tulisan AHU, strip angka-angka bla 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 tahun berapa, itulah yang menjadi bentuk dari resminya terhadap pendidikan tersebut. Dan itu ada barcode-nya. Jadi kalau menurut saya pribadi terkait misalkan dia di bank, memang banyak bank-bank yang belum familiar karena dibentuknya perselisihan perorangan ini adalah untuk mendukung UMK. Karena kita tahu kalau misalkan di waktu Covid lah, kita tahu banyak kan UMK yang naik kan, usaha telur gulung, usaha kepal, layanan antar, usaha sayur mayur itu membumi usaha tersebut. Makanya pemerintah dalam hal ini saya ini datang ke depan Bapak Ibu semua untuk menyampaikan apa sih layanan tersebut. Bapak tahu nih, oh saya punya usaha ternak lele, saya punya usaha kulit sapi, saya punya usaha judi online. Oh bukan Pak ya? Bukan jadi online Pak ya? Bukan ya Pak? Oh bisa dibacakan, oke. Usaha bisa dibacakan, tapi nggak boleh Pak ya? Bisa dibacakan nggak boleh Pak ya? Dan usaha saya ini pengen maju loh, tapi saya nggak punya duit. Kalau misalnya harus datang ke notaris, nggak punya duit, harus ngajak siapa sih direktur saya, siapa sih komisaris saya. Ada layanannya perselisihan perorangan, cukup 50.000 daftar langsung dapat sertifikat pendaftaran. Dan kalau masalah Mas Haji tadi disampaikan, saya rasa bank-bank yang itu karena seharusnya himbara ya khususnya ya, BNI, Mandiri, BTN, BRI, BSI itu harus sudah tahu. Tapi mungkin bagaimana mereka itu bisa tahu semua, ya para stakeholder tertinggi lah yang harus menyampaikan. Karena di endingnya seharusnya itu saling terkait. Karena memang bukan hanya masalah di bank saja, tadi saya contohnya di kantor pajak pun sama. Kantor pajak mereka bingung, saya udah dapat PPP nih, tapi saya nggak mendaftar. Terus saya kayak gimana? Apalagi nanti bentuk laporan keuangannya seperti apa? Saya nggak bahas laporan keuangan ya, karena bukan hal dengan saya laporan keuangan. Oh, eksportir sama ya. Mungkin saya ragu saja Pak Mas Haji ya. Kalau terkait eksportir juga sama. Kalau dia ingin mengecek keabsahannya adalah dia bisa cukup sekali barcode saja. Muncul nama PT-nya, nama PT-nya, nomor pengesahannya, siapa direkturnya. Itu dari saya. Atau dari Bapak Ibu lain? Ada pertanyaan lain? Apa cukup satu saja? Satu saja ya Pak. Oke. Oke, terima kasih pada Komanderi. Saya rasa ini sudah cukup
ya pembahasannya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kami tutup, saya ingin menarik kesimpulan dulu nih, ya, dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang tadi sudah menyaksikan, sudah mendapatkan ilmu nih dari pemateri. Saya mau tanya, ada yang tahu tentang apa syarat-syarat mengajukan persyaratan perorangan? Ada 5. Ayo, kita sebut bareng-bareng ya. 1, orang. Oke, yang pertama O. Yang kedua warga negara Indonesia. 3, 5, 17 tahun. Kakak Bu. Usaha mie. Oke, baik. Saya rasa dengan pemaparan yang singkat ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Apalagi ini adalah suatu informasi baru yang harapannya kita semua bisa menjadi desa Kadakum yang lebih modern, apalagi dengan tahunnya persyaratan perorangan ini. Oke, sebelum kami tutup, kami ada pantun, boleh? Boleh. Gak apa-apa. Oke, jalan-jalan bersama Pak Dewa. Tidak lupa naik transportasi umum. Kami dari kelompok 2 siap membina desa Kadakum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang budaya, sosialisme, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita tepuk-tepuk dulu kali ya biar semangat. Ini kan kita baru kegiatan kelompok sate hukum. Pada kesempatan kali ini kami dari instansi mau memaparkan penyuluhan hukum langsung terkait dengan PMI. Sebelumnya spill dikit dulu. PMI, ada yang tahu nggak PMI itu apa? Merah Indonesia. Ada yang tahu lagi mungkin PMI itu apa? Ini deh biar spill biar nyambung deh. Ada yang pernah keluar negeri? Belum. Udah. Ya. Boleh disebutkan dari mana? Dan Saya Sung Jong Un dari Korea. Pak Sung Jong Un. Pak Sung Jong Un pernah keluar negeri ke Korea. Pernah nggak ketemu orang Indonesia di sana? Oh pernah. Pernah. Terus ngapain orang Indonesia di sana? Kemarin itu lagi ini dia lagi buat mobil kalau nggak Buat salah. mobil. Jadi kayak tenaga kerja di sana ya? Bukan, direkturnya. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu semua udah masuk materi kita, tapi kita belum kenal. Tak kenal maka tak saya kali ya. Sebelumnya perkenalan dulu, mohon maaf, perkenalkan nama saya Alfian, Pian teman Pace. Saya juga didampingi dengan teman-teman saya. Di sini ada siap Bapak 3.000 video. Di sini juga ada. Saya dari ini membantu aspek itu ya. Jadi kami di sini akan menginformasikan sedikit nih, spill dikit terkait dengan TNI. Tadi kan dari spill di sana dari Pak Sung Jong Un terkait dengan tenaga kerja. Tenaga kerja. Dulu bahasanya itu tenaga kerja Indonesia atau TKI, atau mungkin ke TKW juga kalian wanita buat TKW. Tapi setelah ada undang-undang yang baru, namanya itu berubah jadi pekerja migran Indonesia. Tapi kan kita udah kenalan nih, boleh dong kenalan juga dari Bapak Ibu sekalian di sini. Sebelumnya ini dari mana? Boleh dijelaskan? Salah satu perwakilan disilakan. Kasih dayu aja.
Kelompok jatuh. Ada yang lihatnya? Ada. Kelompok jatuh. Oh ini sudah mau Pak. Kelompok jatuh. Tepuk tangan buat kelompok jatuh. Dari sini Bapak Ibu, dari mana boleh disebutkan, disilakan. Kami dari kelompok Mancing mania. Ada yang ada? Kelompok mancing mania. Tepuk tangan buat kelompok mancing mania. Kalau di sini, ini dari mana nih? Boleh disebutkan, silakan. Oh, kelompoknya. Nama kelompok dulu. Kembang, kami kembang. Ini kembang dan apa? Ada yang lihatnya? Ya, ada Pak. Kelompok kembang. Kami cinta Korea. Bapak Ibu semua dalam mesin. Boleh kita bantu buat importnya berdiri semua. Kita bantu importnya buat beli semua. Kita pembukaan dulu ada yang ada. Udah tahu semua kayak temukan dari itu kayak gimana? Tepuk tangan Kum. Terima kasih, silakan untuk kembali. Mari lagi kita kembali. Kita mau menjelaskan terkait dengan kerja migran Indonesia, belajar pendidikannya, siapa aja itu pekerja yang disebut pekerja migran, apa aja adalah yang ada di dalamnya itu. Nah, kita nanti mau mendiskusikan, kita membahas terkait dengan itu. Nah, di sini sudah ada narasumber yang kebetulan expertise di bidangnya itu. Untuk waktu dan tempat, Bapak Arfi, kami persilakan. Terima kasih Bapak Kades Desa Penari. Terima kasih Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Duduk lagi. Biar nggak terima kasih atas kesempatannya. Kami dari BP2MI bekerjasama dengan Pabrik Pembangunan Jatim dan juga Pemprov Jatim dan juga Kabupaten Sumeneb menyelenggarakan hari ini sosialisasi mengenai pekerja migran Indonesia. Kebetulan kami sekarang bersama tim penyuluh hukum dari BP2MI dan dikawal langsung dengan Ibu Direktur Udame. Dan ada Pak Angga, Pak Tian, Pak Anggi, God Anggi, Brian Botol, Sejame, Pepi Rau, dan Yahili. Singkat saja Bapak Ibu ya, kayaknya nggak mau buka puasa ini ya. Iya. Singkat saja. Iya. Nanti buka puasa bareng kita. Tidak ada bebek paduan. Oke, pekerja migran Indonesia. Mungkin Bapak Ibu tahunya itu TKI ya, kalau dari TV ya. Sebelumnya. Nah, setelah ada undang-undang pekerja migran Indonesia itu, kita menyebutnya lagi bukan TKI, tapi PMI, Pekerja Migran Indonesia. Nah, kita datang di Desa Penari ini kenapa? Karena kita dapat laporan. Kalau di Desa Penyanyi itu banyak orang-orang, desa sebelah Desa Penyanyi banyak pekerja migran ilegal yang sudah berangkat ke sana. Nah, kita di sini untuk tindakan preventif. Jangan sampai Desa Penari ini seperti Desa Penyanyi ya, Bapak Ibu. Stigma publik akibat pemberitaan. Sabar, Bapak. Sudah lagi buka puasa. Nah, akibat pemberitaan media didominasi pekerja migran Indonesia non prosedural. Nah, yang non prosedural ini yang membentuk stigma negatif di publik bahwa pekerja migran itu kalau lewat pemerintah itu ribet, kita lihat ilegal aja gampang.
Tapi efeknya apa? Mereka akhirnya pas sampai di sana tidak dapat perlindungan. Maka dari itu kami BP2MI, oh ya BP2MI itu apa? Kita tahu nggak? Bukan Bapak, BP2MI itu adalah kami, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang nantinya akan melindungi Bapak Ibu sekalian calon pekerja migran Indonesia. Saya tahu ada saudara, ada sahabat yang ingin jadi pekerja migran Indonesia kan Bapak Ibu. Selanjutnya yang termasuk itu siapa aja sih? Pekerja migran Indonesia itu salah satunya adalah pekerja migran Indonesia bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum. Lalu pekerja Indonesia bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, dan juga pelaut, awak kapal, dan pelaut perikanan yang bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Bekerja merupakan hak asasi yang harus dilindungi. Dan negara di sini hadir melalui BP2MI kami untuk melindungi hak asasi dari pekerja migran Indonesia dan calon pekerja migran Indonesia. Nah, pekerja migran Indonesia dilindungi sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Bukan hanya calon pekerja migran Indonesia saja, tapi juga keluarganya dilindungi Bapak Ibu. Ini bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Nah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini mengubah paradigma TKI sebagai pekerja low level menjadi pekerja Indonesia yang lebih bernuansa humanis dan bermartabat. Nah, ini sangat yang didapat ini sangat imbang sekali Bapak Ibu. Ada 9 juta orang berdasarkan laporan World Bank tahun 2017 yang menjadi pekerja migran Indonesia. Tapi yang terdaftar hanya 3,6 juta saja Bapak Ibu. Dan itu merupakan PR kita bersama, baik dari BP2MI, Pemprov Jatim, Kanwil Kemenkumham, dan juga pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk mendorong agar pekerja migran Indonesia ini dalam melaksanakan tugasnya, kalau mau jadi pekerja migran Indonesia ini kita legal ya Bapak Ibu, lewat cara yang legal, jangan ilegal. Nah, kita sekarang berdiri di Desa Penari ini, Kabupaten Sumeneb ini merupakan salah satu tempat di Provinsi Jawa Timur, dan Jawa Timur sendiri merupakan kantong pekerja migran terbesar di Indonesia. Jadi tidak hanya di Desa Penari ini saja, tapi di desa-desa di Jawa Timur kami akan berusaha melakukan sosialisasi mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia. Nah, kenapa PMI itu mendapatkan penghormatan? Karena para pekerja migran Indonesia ini merupakan penyumbang devisa kedua tertinggi, 159,6 triliun. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang kita semua bisa jalan tol, jalan, mungkin ada yang PNS digaji, nah itu asalnya dari devisa ini. Jadi kita harus mendukung usaha pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia, Bapak Ibu. Nah, ini diperlukannya suatu kolaborasi dari sinergitas baik pemerintah pusat, kabupaten, kota maupun pemerintah desa. Dan di sini Bapak Kades, saya minta menjadi ujung tombak ya Pak, dalam proteksi dini dari calon pekerja migran Indonesia. Nah, ini tuntut-tuntutnya pekerja migran yang ilegal ya Bapak Ibu. Sangat ini nggak mau kan nanti kalau teman kita atau saudara kita seperti ini kan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau para calon pekerja migran Indonesia kalau mau bekerja di luar negeri, baiknya kita kalau mau lihat perusahaan itu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang sudah terakreditasi di BP2MI. Nanti Bapak Ibu coba Google di apa di BP2MI ya. Bapak Ibu, itu nanti ada daftar-daftarnya yang terakreditasi Bapak Ibu. Kalau tidak ada nama perusahaan di akreditasi itu jangan lewat situ, karena itu bisa dipastikan ilegal Bapak Ibu. 90% korban adalah kejahatan PMI dan 80% korban adalah perempuan dan ibu. Ini data dari tahun 2019 sampai 4 Agustus 2023.
Sudah ada penanganan pekerja migran Indonesia sebanyak 103.534. Nah ini salah satu program BP2MI yaitu melalui chip seluler dan transaksi multiguna gratis, mendapatkan asuransi, fasilitas internet tanpa batas dan fasilitas gratis telepon dan SMS. Nah ini tadi kalau mau pekerja migran yang aman dan legal, ada government itu privat, privat itu privat, dan KPS. Nah ini salah satunya banyak sekali, ada housemate, ada operator, ada spa terapis juga berpilihan. Ya terima kasih, singkat saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti setelah buka puasa ada tim penyuluh dari BP2MI. Kalau mau ditanyakan bisa konsultasi langsung ke Bapak Ibu tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Buka puasa Bapak. Terima kasih, saya memberikan puasa. Kita tadi sudah jelasin bagaimana tentang PMI itu, bagaimana dasar hukumnya, bagaimana perlindungan, sudah dijelaskan di situ. Nah, di sini disilakan untuk Bapak Ibu, kami buka satu sesi pertanyaan. Disilakan untuk yang mau bertanya. Disilakan. Makasih Bapak moderator, Bapak narasumber. Menanya Pak, kalau misalkan dia pelajar luar negeri, terus bekerja di sana, apakah termasuk PMI? Oh, maaf. Oh, ya, maaf saya lupa Pak. Lapor soalnya Pak. Sama Bapak. Yo, nama saya Bapak Pak Jongkun. Ya, dari Desa Gangnam. Ya itu Pak, mungkin pertanyaan saya Pak, bisa dibantu Pak jawabnya. Terima kasih Bapak Pak Jongkun untuk pertanyaannya. Saya ulangi ya Pak, izin kepada narasumber. Pelajar yang bekerja di luar negeri, apakah itu termasuk bidang PMI yang ini? Mohon waktunya Pak, silakan. Saya coba jawab ya. Mohon izin Bu Direktur. Mohon dikoreksi ya Pak. Soalnya saya nggak enak. Kalau pelajar ya Bapak, kalau misalnya dia bekerja juga di luar negeri, nah hitungannya dia ya pelajar Bapak, karena dia di sana itu misalnya beasiswa kan gitu ya Bapak ya, dia lagi belajar di sana, tapi dia juga bekerja di sana, ini kerja sambilan kan Bapak. Nah itu hitungannya dia pelajar Bapak, dan pastinya walaupun dia pelajar dan bekerja di sana, tetap dilindungi pastinya oleh pemerintah. Dalam hal ini mungkin Dinas Pendidikan dan Kementerian Luar Negeri. Kami di sini materinya itu terkait yang benar-benar seperti bekerja di luar negeri. Mungkin ada koreksi? Mau menambahkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Park from Gangnam Village. Okay. Untuk pelajar yang bekerja di luar negeri ini, betul tetap dilindungi sebagai warga negara Indonesia. Tapi untuk lebih sebagai PMI, sesuai undang-undangnya juga setiap warga negara yang menghasilkan upah di luar wilayah Indonesia itu termasuk PMI. Baik, terima kasih untuk tanggapannya dari narasumber Direktur. Jadi sekilas kita coba revisikan terkait materi kali ini terkait perlindungan pekerja migran Indonesia. Diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Pengaturannya dilakukan baik dari sebelum, pada saat dan juga sesudah pelaksanaan kegiatannya itu. Ada perubahan yang awalnya dari nama tenaga kerja Indonesia menjadi pekerja migran Indonesia. Kenapa sih kok adanya perubahan itu? Dan itu merupakan penciptaan lebih bernuansa lebih humanis. Terdapat ada 9 juta PMI yang ada di luar negara Indonesia
tetapi hanya ada 3,6 juta yang terdaftar. Jadi masih ada 5,4 juta PMI di luar sana yang tidak terdaftar ataupun melakukan kegiatannya secara non-legal. Lalu PMI di sana merupakan penyumbang devisa terbesar nomor 2 dengan total 159,6 miliar. Lalu untuk perlunya sinergitas antar stakeholder baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah yang lainnya untuk saling sinergitas terkait dengan perlindungan ini ataupun menyuarakan terkait informasi PMI. Mungkin itu saja sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Izinkan kami tutup dengan pantun. Imam dan Aji mencari kekasih. Perginya sampai ke Sukabumi. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Mantap. Jadi memicu semangat kita lah ya untuk sosialisasi hari ini. Nah, di sini saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Bobi, saya sebagai pembawa acara di sini, yang mana nanti kita akan membahas sebuah materi tentang narkoba. Di sini saya ditemani oleh seorang narasumber dari Kapolresta Jakarta Selatan, Kombes Kristi S3, MH, SH lagi. SH, SS, S3, SH, MH gitu. Nah, jadi ini secara singkat narkoba itu ya. Narkoba itu lupa. Oh iya, kita pantun dulu. Ini ada pantun dari teman kami yang sudah menyiapkan tadi dari kelompok kami. Ada pantunnya. Pergi ke pasar bersama Bunda. Di pasar bertemu dengan Kak Lupa. Wahai kalian para pemuda, jangan coba-coba dengan narkoba. Kita pecinta Korea, jangan coba-coba. Saya punya diri saya sendiri tadi. Baiklah kalau begitu, karena waktu kita singkat, jadi kami langsung serahkan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan materi yang dibawakan. Kepada Bapak Kristiano, dipersilakan. Terima kasih Bapak Bobi dari Kemenkumham. Dari Kemenkumham Aceh. Dari Kemenkumham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya adik-adik, di sini saya saya dua kan saya pakai beton. Oh iya. Ya, selamat sore. Di sini saya akan membawakan materi terkait narkotika. Narkotika diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Saya ingin menanyakan tentang definisi narkoba itu sendiri, tapi karena ada kesalahan teknis, akhirnya sudah disihir. Jadi tidak usah lagi. Ya, Masih narkoba bukan tadi Pak? ya. Saya pikir masih narkoba bukan tadi Pak? Bukan. Ya. Oke, saya lanjut ya. Oke. Ini merupakan definisi narkotika, adik-adik sekalian. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ada yang punya pengalaman di sini? Temannya mungkin pernah menggunakan narkotika? Ada Pak? Ada? Oh, pernah. Adik pernah menggunakan narkotika? Pernah. Saya sekali pernah Pak. Ini siapa? Satu-satu. Berarti ini pidana.
Tidak ada? Asik. Ngomongnya itu kan Adik pernah punya teman yang menggunakan narkotika? Boleh dibagi pengalamannya boleh? Nah, dari mana asalnya? Oh, dari Aceh. Dari Aceh semua. Jadi merupakan definisi narkotika dari X. Nah, narkotika itu terdiri dari 3 jenis golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, pada layar ini golongan 1 itu untuk Anda diketahui itu hanya bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja, tidak untuk dunia medis. Golongan 2 itu boleh digunakan dalam dunia medis, tetapi itu merupakan opsi terakhir. Dan yang golongan 3 itu sering digunakan untuk terapi yang ketergantungannya lebih ringan, contohnya kodein. Nah, kalau misalkan golongan 2 contohnya morfin dan peditin, golongan 1 itu heroin, kokain, dan ganja. Ada juga seperti contohnya itu sabu. Nah, salah satu jenis narkotika ini, misalkan ganja. Ganja itu paling sering digunakan kalau menurut data, karena di dalam ganja itu memang terdapat kandungan THC. Kalau kita kasih tahu sendiri, THC itu adalah tetrahydro kloro itu ada bahan kumpulan deh. Kandungan THC itu tetrahydro kanabis. Yang kandungan THC itu ada pada ganja. Nah, ganja di sini terbagi atas 2. Ada ganja rekreasi, ada ganja untuk pengobatan. Untuk Anda tahu ganja rekreasi itu yang ganja yang sering digunakan oleh pembunuh dan juga bertanggung jawab di luar sana, yang bisa menyebabkan fly. Ada tahu fly? Fly itu ketika digunakan itu bisa berhalusinasi tinggi. Itu karena kandungan THC-nya itu tinggi, sekitar 20%. Kalau misalkan narkotika jenis yang ganja jenis yang untuk pengobatan itu MN, itu kandungan THC-nya kecil, hanya 0,5%. Itu salah satu contohnya. Next. Nah, ini merupakan konten narkoba. Jadi secara geografis memang wilayah Indonesia itu sangat rentan untuk suplai narkoba karena geografis kita terbuka. Yang kedua, karena geografis yang sangat besar, yaitu 250 juta jiwa, menjadi pasar potensial peredaran dalam narkotika. Yang berikut, peredaran dalam narkotika bukan hanya menyasar orang dewasa, tapi dalam hal ini juga menyasar anak-anak seperti seumuran adik serta imam, ada Joni. Yang berikut itu minimnya aksesibilitas layanan rehabilitasi pecandu narkotika. Banyak kasus yang kali terjadi itu ketika seseorang menyalahgunakan narkotika dan sudah kecanduan, itu masyarakat seringkali tidak tahu kemana harus mengadu. Takutnya kalau misalkan mengadu nanti di penjara. Itu mindset itu masih sering ada. Nanti akan diluruskan di sini. Dan berikut stigma. Ya, stigma dari penyalahgunaan narkotika sehingga takut untuk melakukan diri. Stigma dari masyarakat, sanksi sosial, dikucilkan, dicemooh oleh masyarakat, itu membuat seseorang ketika dia terkena dia kecanduan, dia akhirnya mengurung diri. Yang berikut sistem penegakan hukum yang memberikan efek jerah kepada penjahat narkoba. Lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran narkotika, dan terakhir kerugian akibat penyalahgunaan narkotika sekitar 63,1
triliun rupiah. Next. Oke, untuk adik-adik sekalian tahu, ini merupakan 5 wilayah dengan kasus dan tersangka narkoba terbanyak. Nah, pada urutan yang pertama itu ada pada wilayah Sumatera Utara. Ada yang singgah dari Sumatera Utara? Ada? Gak ada. Yang dari Sumatera Utara? Mungkin ada yang tidak mau menang. Ada yang tidak mau menang? Ada? Gak ada. Oke? Ya. Gak apa-apa. Ada. Oke. Yang kedua itu Provinsi Jawa Timur, yang ketiga DKI Jakarta, yang keempat Jawa Barat, dan yang kelima Jawa Tengah. Timur merupakan 5 provinsi dengan kasus dan tersangka narkoba terbanyak. Totalnya ada 12.890 kasus dan 16.340 tersangka. Ini sumber dari BNN pada tahun 2021. Next. Nah, ini kasus dan tersangka berdasarkan jenis narkoba. Yang pertama ada sabu-sabu, ganja. Daftar dia itu daftar kekuatan dengan yang kekuatan yang sangat kuat. Yang berikut ekstasi, yang kelima obat keras, dan yang keenam sintetik kanabis. Ini datanya boleh ada bisa baca sendiri. Next. Next. Yang kedua, ya bisa next. Jadi kalau nanti psikotika yang bawa 1, bawa 2, bawa 3, bawa 4. Nanti habis ini adik-adik boleh minta porsinya, nanti saya bagikan. Next. Oke, ini bahan dari lainnya yang sudah. Ya, ini faktor penyebab kecanduan, faktor individu, mulai dari faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini mungkin ketika seseorang itu dia terkena masalah, tidak tahu mengadu pada siapa, tidak tahu melampiaskan dengan cara apa, makanya narkotika merupakan jalan yang paling ampuh. Karena dengan menggunakan narkotika, seseorang itu bisa merasakan tenang, tapi hanya beberapa saat saja. Jadi dari faktor psikologis ya banyak yang berpikir seperti itu. Dan setelah itu ada perubahan sosial, faktor lingkungan, lingkungan keluarga, lingkungan kampus, dan lingkungan masyarakat yang sangat mempengaruhi seseorang bisa terkena, bisa ya terkena terjerumus dalam dunia narkoba. Next. Oke. Dampak penyalahgunaan narkoba, ada komplikasi medis, dampak sosial dan pelanggaran hukum. Next. Ini merupakan dampak penyalahgunaan narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba itu yang paling tinggi 25%, itu bisa menyebabkan kegilaan, kejiwaan, depresi. Yang berikut 16% itu sakit paru-paru, 15% itu HIV, sakit syaraf dan sendi, dan 9%-nya itu hepatitis C. Next. Nah, ini merupakan tips menghindari jerat narkoba. Yang pertama, adik-adik harus mengingat masa depan, karena adik-adik di sini semuanya pasti rata-rata belum pada kerja, masih kuliah, masih sekolah. Jadi adik-adik harus ingat masa depan. Yang berikut, adik-adik harus selektif dalam pergaulan. Adik-adik tidak boleh bergaul sembarangan, harus hati-hati. Terus hindari hiburan malam, misalkan kalau keluar itu ingat jam pulang, jangan sampai keluar sampai larut malam. Yang berikut, jangan takut kehilangan teman. Kalau adik-adik bergaul, ya kalau temannya toksik, ya udah lepas aja. Ya itu ya. Kalau pacar pun ya lepas aja juga. Ada 7 miliar manusia di muka bumi ini. Jadi jangan hanya terfokus pada narkoba.
membentengi diri dengan agama. Jadi adik-adik itu harus rajin sholat. Ada satu orang sholat. Yeah. Dia harus rajin sholat, dia harus rajin beribadah, baca kitab, baca Al-Quran. Yang berikut, jadilah anak yang berbakti pada orang tua. Ini sebenarnya simpel aja ya, jangan kurang ajar. Ya. Oh, ini saya nggak ada mulainya gitu. Saya kayak gitu. Ya. Bagi adik-adik yang masih ada mama, mungkin bapaknya sudah meninggal, ya udah dengan mamanya. Oke, next. Belum. Selanjutnya itu fokus pada hal positif saja. Jadi kalau ada beraktivitas, ya hindarilah hal negatif yang bisa membawa jadi dalam dunia gelap narkotika. Yang terakhir itu jangan pernah mencoba-coba. Jadi kalau misalkan adik ketemu ya adik bergaul, lalu teman adik itu teman adik itu memberikan semacam obat-obatan itu tolongan. Next. Ya kalau adik udah tahu, puji syukur. Ini ketentuan pidana dari undang-undang narkotika itu sendiri. Nanti kami bisa bagikan setelah ini karena bagian waktu sudah berdek. Next. Ya sekian dan terima kasih saya kembalikan kepada Bapak. Dari Bapak Kapolres lainnya. Dari saat ini sendiri sekali kayaknya. Nggak boleh gitu Pak. Ini Kapolres tahu. Ya sini. Hati-hati ya sini ya. Ini punya dengan ya. Lupa gimana? Adik lupa. Apa kabarnya? Baik. Mau pulang? Mau pulang. Izin Pak. Oh iya. Oh siap. Dari Ibu Anggra ini. Mohon izin Pak Kapolres. Oh iya, silakan ya. Saya mau bertanya dari kelompok terkait narkoba. Kita tahu di kalangan artis itu mungkin banyak kasus udah banyak kasus narkoba di kalangan artis. Dan kita tahu juga ada artis yang tertangkap karena menggunakan narkotika jenis baru yang memang belum ada di undang-undangnya. Dan kemungkinan banyak di kalangan artis pasti memakai doping itu sebagai memakai narkotika sebagai doping. Bagaimana cara penyuluh hukum untuk masuk menyuluh ke dalam kalangan para artis? Terima kasih. Memang wah luar biasa nih. Tapi berat kali sebenarnya Bu. Kita itu udah 5 waktu semua mata baik Islam Pak. Adik betul, adik Rendra, adik Pari, Pari ya. Sudah dari Terima kasih atas pertanyaan yang telah ditanyakan Ibu siapa tadi? Bu Ade. Oke, di sini saya akan menjawab terkait penyalahgunaan narkotika ini sebenarnya dalam rangka penyuluhan sebagai aksi preventif itu selain
pada instansi Kemenkumham kan? Oh iya, Ya, selain di Kemenkumham juga di Polri itu ada yang namanya juru hukum. Nah, bagaimana untuk bisa melakukan penyuluhan hukum di kalangan artis? Ya tentu saja kan tidak mungkin lah ya kita melakukan penyuluhan hukum pada warga terus kita panggil artis untuk datang ke kegiatan penyuluhan juga. Jadi kita bisa menggandeng sesama artis juga, dan media yang digunakan ya seperti media sosial. Ya itu bisa digencarkan agar pesan tersebut bisa disampaikan kepada para artis. Untuk tindakan represif, kalau yang tadi ada tanyakan terkait dengan penggunaan jenis narkotika yang belum ada di undang-undang narkotika itu sendiri, sebenarnya memang ini merupakan permasalahan yang sebelumnya sudah banyak ditanyakan. Sependek pengetahuan saya, jika terkait hal tersebut sebenarnya yang digunakan sebagai acuan itu ya jurisprudensi. Jadi kita bisa nanti dahulu tentang kasus yang sama. Ya, itu yang paling bisa saya jawab sih, karena sehubungan dengan pertanyaan Adi tadi sebenarnya memang ada salah satu contoh juga seperti di narkotika plaka yang kalau ada yang tahu itu sudah namanya dipakai di Amerika yang membuat seseorang itu seperti zombie. Yang membuat seseorang itu berpikir seperti zombie. Nah, jika jenis narkotika tersebut dipakai di Indonesia, tentu saja golongan tersebut pun belum ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi memang langkah yang paling tepat sepengetahuan saya seperti itu. Terima kasih. Ada yang bilang? Penutup dari satu itu Pak, adalah kalau itu. Kami mohon maaf, salah. Kita berawal dari kesimpulan dulu. Nah, jadi dari tadi panjang lebar yang dibilang narasumber, ada satu kesimpulan yang sangat saya rekam juga. Jadi kesimpulannya itu adalah jauhi narkoba, dekati TBK. Iya. Jadi apa ini di sini? TBK ini. Jangan jauhi narkoba, TBK. Nah, TBK itu sebuah rumus baru yang mana itu disalahkan untuk menjauhi narkoba. Butuhnya pakai tangkul. Pergi ke Karawang membeli ciki. Belinya lebih dari satu. Cukup di sini pertemuan kali ini, sampai berjumpa di lain waktu. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Kita tutup dengan bersama-sama. Oh iya, Kapolres boleh turun ke sini sudah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.